Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Yulio Edwin Fernanda dengan NIM 12405193199, Nilna Hadia Maulida dengan NIM 12405193204, dan Nur Uswatun Hasanah dengan NIM 12405193213 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang etika bisnis Islam dalam bidang produksi. Materi pertama adalah prinsip efisiensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efisiensi didefinisikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, biaya, serta tenaga. Sedangkan dalam produksi, efisiensi merupakan perbandingan output dan input berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input. Artinya, jika rasio output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Dari sudut pandang ekonomi Islam, konsep efisiensi pada dasarnya adalah menghindari segala bentuk pemborosan sebagaimana terkandung dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setannya itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya adalah orientasi pada kemaslahatan. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu, barang ataupun jasa yang dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Pengertian sederhananya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar antara lain adalah tanah. Baik Al-Quran maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pemanfaatan tanah secara baik. Yang kedua adalah modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peran dalam mempercepat serta membantu kelancaran produksi. Modal sendiri dibagi menjadi beberapa golongan, antara lain berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terdapat modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang. Contohnya seperti mesin, bangunan, dan kendaraan. Yang kedua adalah modal lancar. Modal lancar adalah modal yang memiliki sifat sekali pakai. Contohnya kertas dan bahan bakar. Lalu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari pribadi pemilik maupun perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari pinjaman bank atau pihak lainnya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kepemilikannya. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal individu dan modal umum. Modal individu adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi pemilik modal tersebut. Contohnya rental mobil dan sewa bangunan. Yang kedua yaitu modal umum. Modal umum adalah faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya pasar dan pelabuhan. Lalu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu modal konkret dan modal abstrak.
Modal konkret adalah modal yang bentuk fisiknya dapat dilihat selama proses produksi. Contohnya seperti mesin dan bahan baku. Yang selanjutnya adalah modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk fisik namun berharga dan memiliki kegunaan bagi perusahaan. Contohnya seperti hak paten dan hak merek serta nama baik. Faktor produksi yang selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja, misalnya petani, tukang beca, tukang sapu. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani, adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan berpikirnya dalam bekerja, misalnya dokter, guru. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kualitas dan kemampuannya, dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya dosen dan dokter. Yang kedua adalah tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan khusus sehingga memerlukan pelatihan tertentu untuk dapat melakukan pekerjaannya, misalnya penjahit, tukang salon, sopir. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan ataupun keterampilan khusus untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya adalah pemulung, tukang koran, pedagang asongan. Faktor produksi yang selanjutnya adalah keterampilan. Keterampilan merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Produktivitas karyawan tidak dapat maksimal jika tenaga kerja yang ada tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu, suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bekerja pada bidangnya, karena keterampilan dapat mendorong untuk suatu produktivitas dan merupakan sarana yang penting untuk mencapai produktivitas tersebut. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah keterampilan manajemen. Manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Proses manajerial memerlukan keahlian yang terdiri dari 2 aspek, yaitu keterampilan mengatur dan keterampilan untuk memimpin. Yang dimaksud dalam keterampilan untuk mengatur merupakan suatu keterampilan di mana seorang manajer harusnya dapat melakukan pengaturan atau menciptakan aturan-aturan ataupun konsep bagi pengembangan serta pembangunan perusahaan yang dipimpinnya. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan untuk memimpin, yaitu kemampuan untuk menggerakkan agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan dan terkendali, sehingga tujuan yang tertera dalam rencana betul-betul dapat terrealisasikan. Kegiatan kepemimpinan memiliki 5 unsur pokok, yaitu mendalami konsep, menyampaikan konsep, memotivasikan, mengarahkan atau memerintahkan, serta mengawasi atau mengendalikan. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.